Kerajaan padang pasir yang luasnya membentang sejauh mata memandang, berdirilah sebuah istana megah berlapis emas dan marmer putih. Kubahnya berkilau diterpa matahari, tiangnya menjulang seakan menantang langit, dan pintu gerbangnya dijaga oleh prajurit bersenjata lengkap. Kerajaan itu makmur, rakyatnya patuh, dan hukumnya keras. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu ketenangan istana. Namanya Abu Nawas. Bagi rakyat kecil, Abu Nawas adalah orang cerdik, jenaka, dan pembela orang lemah. Bagi orang-orang berilmu, ia adalah teka-teki berjalan. Dan bagi sang raja, Abu Nawas adalah duri kecil yang tidak pernah bisa dicabut. Terlalu kecil untuk dianggap pemberontak, tapi terlalu cerdas untuk diabaikan. Raja tidak membenci Abu Nawas, tidak juga menyukainya. Raja hanya ingin melihat Abu Nawas kalah, menangis, memohon, tunduk di hadapan singgasana. Dan pada suatu pagi yang panas, Raja yakin hari itu akan menjadi hari Abu Nawas dipermalukan di istana. Raja tidak tahu, justru hari itu akan menjadi hari ketika ia sendiri kehabisan kata-kata. Pagi itu, Raja duduk di singgasananya dengan senyum tipis penuh rencana. Panggil semua menteri, perintahnya. Para pelayan berlarian. Genderang kecil dipukul. Menteri-menteri berdatangan dengan wajah tegang. Mereka tahu, jika Raja memanggil rapat mendadak, selalu ada sesuatu yang akan meledak. Paduka tampak senang, ujar Wazir Agung dengan hati-hati. Raja terkekeh kecil. Hari ini, kata Raja, kita akan melihat Abu Nawas menangis di hadapan kita semua. Para menteri saling pandang. Apakah Abu Nawas melakukan kesalahan besar? Tanya seorang menteri pajak. Belum, jawab Raja. Tapi akan aku buat dia terlihat bodoh. Raja menjelaskan rencananya dengan penuh keyakinan. Sebuah tugas mustahil, dibungkus seolah-olah sangat sederhana. Jika Abu Nawas gagal, ia akan ditertawakan. Jika mencoba melawan, ia akan dianggap pembangkang. Dan jika dia menangis, tanya seorang menteri dengan senyum licik. Raja menyeringai. Maka aku akan membiarkannya menangis lebih lama. Kabar pemanggilan Abu Nawas menyebar cepat. Pasar menjadi ramai oleh gosip. Katanya Abu Nawas kali ini benar-benar habis, kata seorang pedagang kurma. Raja sudah terlalu sering dipermainkan, sahut pedagang kain. Ah, kita lihat saja, kata seorang pengemis tua. Abu Nawas itu seperti kucing. Dijatuhkan berkali-kali, tetap mendarat dengan kaki. Saat Abu Nawas melangkah menuju istana, ia tidak membawa apa-apa kecuali jubah lusuh dan senyum tipis. Seorang prajurit berbisik, "Kau dipanggil Raja. Apa kau tidak takut?" Abu Nawas menoleh. "Kalau takut bisa mengenyangkan perut, mungkin aku sudah gemuk sejak lama." Aula istana penuh. Raja duduk tegak. Para menteri berjejer. Rakyat dipersilakan menyaksikan dari kejauhan. Suasana tegang namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas masuk. Ia membungkuk sopan. Raja menatapnya lama, seolah ingin melihat retakan di wajahnya. Namun yang dilihat Raja justru ketenangan. "Abu Nawas," ujar Raja lantang, "hari ini aku memberimu tugas." Abu Nawas mengangguk. "Seperti biasa, Paduka. Semoga tugasnya tidak terlalu ringan." Beberapa menteri terkekeh. Raja mengabaikannya. Raja berdiri. "Abu Nawas," katanya, "engkau terkenal bijak. Maka buktikanlah di hadapan semua orang." Ia berhenti sejenak, menikmati perhatian. "Aku ingin engkau mengukur kebodohan manusia tanpa menyakiti siapapun, tanpa alat, dan tanpa bertanya." Aula hening. Beberapa menteri tersenyum licik. "Jika engkau gagal," lanjut Raja, "aku akan menganggap semua kebijaksanaanmu hanyalah kebetulan." Raja yakin.
Tidak ada jawaban logis. Tidak ada jalan keluar. Ia menunggu Abu Nawas berkeringat, menunduk, menangis. Namun Abu Nawas malah menggaruk janggutnya santai. Abu Nawas melangkah pelan ke tengah aula. "Paduka," katanya lembut, "izinkan hamba berjalan sebentar." Raja mengangguk, sedikit bingung. Abu Nawas berjalan, menatap para menteri satu persatu. Ia tidak bertanya, tidak menyentuh, hanya melihat. Kemudian ia kembali ke tengah aula. "Hamba sudah selesai." Raja tertegun. "Selesai apa?" "Mengukur kebodohan manusia." Bisik-bisik langsung pecah. Raja mengerutkan dahi. "Dan hasilnya?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Sebagian besar tidak bodoh, Paduka. Hanya terlalu yakin bahwa orang lain lebih bodoh dari dirinya." Aula mendadak sunyi. Raja duduk kembali, perlahan. "Itu bukan jawaban," katanya. "Justru itu jawabannya," sahut Abu Nawas. "Karena kebodohan tidak bisa diukur dengan angka, hanya dengan sikap." Beberapa menteri mulai gelisah. Raja merasa ada yang salah. Ia tidak bisa menunjukkan kesalahan Abu Nawas, tapi juga tidak merasa menang. Tangannya terangkat, menggaruk kepalanya sendiri. "Baik," seru Raja. "Kalau begitu jawab ini." Raja maju selangkah. Mana yang lebih berat, kebodohan rakyat atau kesalahan pemimpin? Semua menahan napas. Ini jebakan. Jika Abu Nawas menyalahkan rakyat, ia akan dibenci. Jika menyalahkan pemimpin, ia akan dianggap menghina raja. Raja tersenyum yakin. Abu Nawas menunduk hormat. "Keduanya tidak berat, Paduka." Raja terkejut. "Lalu apa yang berat?" Abu Nawas mengangkat kepala, mengakui kesalahan sendiri. Sunyi. Begitu sunyi, sampai suara burung di luar terdengar jelas. Raja membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tangannya kembali menggaruk kepala. Para menteri saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Raja merasa seperti berdiri di pasir hisap. Semakin bergerak, semakin tenggelam. Ia ingin marah, tapi tidak tahu pada siapa. Abu Nawas tidak menyerang, tidak menghina, tidak melawan. Ia hanya jujur, dan kejujuran itu menyakitkan. Raja akhirnya menghela napas panjang. "Pergilah, Abu Nawas." Abu Nawas membungkuk. "Sebelum hamba pergi," katanya, "izinkan hamba berkata satu hal." Raja mengangguk lemah. "Paduka tidak salah ingin menguji hamba," ujar Abu Nawas. "Yang salah hanya satu, Paduka berharap hamba menangis, padahal yang perlu ditangisi bukan hamba." Raja terdiam lama, sangat lama. Malam turun perlahan di atas istana, tetapi ketenangan tidak ikut turun bersama gelap. Di dalam kamar kerajaan yang luas, Raja terbaring miring ke kiri, lalu ke kanan, lalu kembali telentang. Matanya terbuka, menatap langit-langit berukir emas yang biasanya membuatnya bangga. Kali ini justru terasa mengejek. "Kurang ajar," gumam Raja pelan. Bukan pada Abu Nawas secara langsung, melainkan pada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa dikalahkan tanpa dilawan. Setiap kali memejamkan mata, Raja teringat wajah Abu Nawas yang tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada air mata, bahkan tidak ada suara tinggi atau bantahan kasar. Hanya kalimat sederhana yang terus berputar di kepala Raja seperti nyamuk di telinga. Yang berat itu mengakui kesalahan sendiri. Raja mendengus, lalu tanpa sadar kembali menggaruk kepalanya. "Kenapa kepalaku gatal terus sejak siang?" keluhnya. Padahal bukan kulit kepalanya yang bermasalah, melainkan harga dirinya. Keesokan paginya, istana menjadi aneh. Para menteri datang lebih pagi dari biasanya. Mereka berbisik-bisik, tetapi saat Raja lewat, semua langsung pura-pura sibuk.
Ada yang mengatur gulungan naskah yang sama berkali-kali, ada yang menyapu lantai yang sudah bersih. Raja duduk di singgasana. "Kenapa kalian ribut seperti pasar ikan?" bentaknya. Wazir Agung memberanikan diri maju. "Paduka, rakyat sedang membicarakan kejadian kemarin." "Apa yang mereka bicarakan?" tanya Raja tajam. "Mereka bilang..." Abu Nawas membuat Paduka berpikir. Raja terdiam. "Dan," lanjut wazir dengan suara makin kecil, "mereka bilang Paduka terlihat manusiawi." "Itu bukan pujian." Raja memejamkan mata. Tangannya lagi-lagi naik ke kepala. "Panggil Abu Nawas," katanya akhirnya. "Tapi, jangan bilang aku yang menyuruh." Para menteri saling pandang bingung. "Lalu bilang apa, Paduka?" Raja membuka mata perlahan. "Katakan saja, aku ingin berbincang. Tanpa tugas. Tanpa jebakan." Beberapa menteri hampir tersedak. Tanpa jebakan, itu seperti singa mengajak kambing minum teh. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk santai di warung kecil, menikmati roti keras dan teh hangat. Seorang utusan istana datang dengan napas terengah. "Abu Nawas, Raja ingin berbincang denganmu." Abu Nawas mengangkat alis. "Berbincang atau menguji?" "Berbincang," jawab utusan itu ragu. Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu, sepertinya Raja benar-benar sedang kebingungan." Ia berdiri, menepuk jubahnya yang lusuh. "Baiklah," katanya ringan, "kalau Raja ingin bicara, aku siap. Tapi ingat, aku tidak menjual jawaban, hanya kejujuran." Utusan itu menelan ludah. Dan jauh di dalam istana, Raja kembali menggaruk kepalanya, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sedang menghadapi musuh, melainkan cermin. Pagi itu, aula istana tidak dipenuhi teriakan, tidak pula dipenuhi perintah. Tidak ada genderang perang, tidak ada trompet kehormatan. Yang ada hanya keheningan canggung, keheningan yang jarang sekali terjadi di istana seorang raja yang biasanya gemar didengar suaranya sendiri. Raja duduk di singgasananya, tetapi kali ini tubuhnya tidak tegak penuh wibawa. Bahunya sedikit turun, mahkotanya masih di kepala, tetapi terasa lebih berat dari biasanya. Para menteri berdiri berjajar. Mereka menunggu. Mereka selalu menunggu. Namun hari itu mereka menunggu dengan rasa takut yang berbeda. Bukan takut pada kemarahan raja, melainkan takut raja akan bertanya sesuatu yang tidak mereka punya jawabannya. Dan ketakutan itu benar-benar terjadi. "Menurut kalian," kata raja tiba-tiba, memecah sunyi, "kenapa orang tertawa saat aku diam?" Tidak ada yang langsung menjawab. Menteri Perbendaharaan pura-pura batuk. Menteri Pajak mengatur gulungan naskah yang sama untuk ketiga kalinya. Menteri Kehakiman menatap lantai seolah hukum tertulis di sana. Akhirnya Wazir Agung melangkah maju, menunduk hormat. "Paduka," katanya hati-hati, "rakyat tidak menertawakan Paduka. Mereka hanya membicarakan Paduka." Raja menghela napas panjang. "Dulu," ujar Raja, "jika aku diam, orang takut. Sekarang aku diam, orang tertawa. Apa yang berubah?" Tidak ada yang berani menjawab. Raja menoleh ke penjaga pintu. Abu Nawas sudah datang. "Sudah menunggu di luar, Paduka." Raja mengangguk pelan. "Suruh masuk, tapi kalian semua tetap di sini." Para menteri saling pandang. Ini aneh. Biasanya, jika raja ingin berbincang serius, ia menyuruh semua orang keluar. Kali ini justru sebaliknya. Seolah raja ingin semua orang menyaksikan sesuatu, entah apa. Pintu aula dibuka. Abu Nawas masuk dengan langkah santai, jubahnya tetap lusuh, wajahnya tetap tenang, dan, yang paling mengganggu bagi para menteri, senyumnya tetap ringan,
seolah istana ini hanyalah warung teh dengan atap lebih tinggi. Ia membungkuk. Paduka memanggil hamba. Raja menatapnya lama. Sangat lama. Abu Nawas, kata raja akhirnya, hari ini aku tidak ingin menguji kecerdikanmu. Beberapa menteri hampir tersedak. Dan aku juga tidak ingin menjebakmu, lanjut raja. Beberapa menteri lain mulai berkeringat. Aku hanya ingin bertanya. Abu Nawas mengangguk pelan. Jika Paduka bertanya sebagai raja, hamba akan menjawab sebagai rakyat. Jika Paduka bertanya sebagai manusia, hamba akan menjawab sebagai manusia. Raja terdiam sesaat. Baik, katanya. Aku bertanya sebagai manusia. Aula istana terasa makin sunyi. Kenapa? Tanya raja, suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku merasa semakin berkuasa, tapi semakin tidak didengar. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berjalan beberapa langkah, lalu duduk bersila di lantai marmer, tindakan yang membuat para menteri membelalak. Namun raja tidak melarangnya, bahkan tidak bereaksi. Paduka, kata Abu Nawas akhirnya, izinkan hamba menjawab dengan cerita. Raja mengangguk. Dulu, ujar Abu Nawas, ada seorang penggembala yang meniup seruling setiap sore. Dombanya selalu berkumpul. Suatu hari ia berpikir, mungkin bukan seruling yang membuat mereka datang, tapi suaraku. Maka ia berteriak sekeras-kerasnya. Beberapa menteri mulai mengernyit. Dombanya lari, lanjut Abu Nawas. Bukan karena suaranya jelek, tapi karena teriakan bukan ajakan. Raja memejamkan mata. Paduka, kata Abu Nawas lembut, kekuasaan yang berteriak akan didengar, tapi tidak akan didekati. Raja membuka mata. Tangannya naik, menggaruk kepalanya perlahan. Jadi, katanya lirih, aku ini terlalu sering berteriak. Abu Nawas tersenyum tipis. Paduka tidak berteriak dengan suara. Paduka berteriak dengan perintah. Beberapa menteri menunduk lebih dalam. Mereka mulai merasa cerita ini terlalu dekat. Raja terdiam lama. Kalau begitu, katanya, apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas mengangkat bahu. Kadang, katanya ringan, berhenti berbicara lebih bijak daripada menambah perintah. Raja tertawa kecil, tawa yang sangat jarang terdengar. Tahukah kau, Abu Nawas, kata raja, aku memanggilmu kemarin dengan niat melihatmu menangis. Abu Nawas mengangguk. Hamba tahu. Kenapa kau tidak marah? Karena, jawab Abu Nawas, Paduka bukan ingin melihat hamba menangis. Paduka hanya ingin memastikan Paduka masih ditakuti. Raja menghela napas berat. Dan ternyata, lanjut Abu Nawas, yang Paduka takuti justru hilangnya rasa dihormati. Raja terdiam. Lama, sangat lama. Para menteri mulai gelisah. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Raja mendengarkan tanpa memotong. Abu Nawas, kata raja akhirnya, jika aku salah, kenapa kau tidak langsung mengatakannya sejak dulu? Abu Nawas tersenyum jenaka. Karena, katanya, nasihat yang datang terlalu cepat hanya terdengar seperti hinaan. Raja tertawa pelan, lalu menggeleng. Kau tahu, katanya, hari ini aku tidak ingin menjatuhkan siapapun. Abu Nawas mengangguk. Itu sudah cukup membuat Paduka naik derajat, ujarnya. Raja berdiri dari singgasana. Para menteri terkejut. Ia melangkah turun satu anak tangga, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan saat rapat resmi. Aku tidak akan mengujimu hari ini, kata raja. Abu Nawas bangkit berdiri. Dan aku tidak akan memberimu hadiah, lanjut raja. Abu Nawas tersenyum. Itu juga hadiah, Paduka. Raja tertawa lebih keras kali ini. Tawa yang membuat para menteri saling pandang bingung.
Pergilah, kata raja. Tapi ingat, Abu Nawas, suatu hari aku mungkin akan memujimu lagi. Abu Nawas membungkuk hormat. Jika hari itu tiba, katanya, hamba harap Paduka sudah tidak perlu melihat siapapun menangis. Abu Nawas berjalan keluar. Raja kembali ke singgasana, duduk perlahan. Tangannya masih menggaruk kepala, bukan karena bingung, tapi karena ia sedang berpikir. Dan bagi seorang raja, itu adalah awal perubahan paling berbahaya, sekaligus paling menyehatkan.